2014 akhir, satu setengah bulan setelah saya dilantik, saya langsung terbang ke Papua. Saya betul-betul ingin melihat secara langsung kondisi baik masyarakat, baik infrastrukturnya, baik fasilitas-fasilitas yang ada di sana dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain. Memang Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa sekarang fokus pembangunan bukan lagi Jawa sentris, melainkan Indo-sentris, di mana fokus utamanya yaitu tanah Papua sendiri. Seperti yang kita sudah lihat, beliau melakukan pembangunan jalan dan lain-lain. Saya rasa masyarakat dengan pembangunan yang ada banyak peluang juga sih untuk kita. Yang penting dalam hal ini, kalau anak-anak muda ketika dikasih kesempatan, kita benar-benar raih. Kita gunakan kesempatan itu sebaik mungkin agar seperti yang tadi saya bilang, kita bisa berdampak nantinya. Kemudian memang masih banyak yang dampak impact pembangunan yang belum bisa kita katakan sesempurna itu. Tapi cobalah kita bersyukur dengan apa yang ada. Kemudian kita tingkatkan SDM kita dengan upaya kita sendiri dulu. Kemudian dalam hal ini harus ada bantuan juga dari pemerintah, melihat yang seperti tadi saya bilang, dialog kepada masyarakat agar semuanya ini seimbang, berjalan bersinergi bersama. Baik, perkenalkan, nama saya Samenta Kaitman. Saya biasa disapa Samenta. Saya dari Merauke. Saya kebetulan baru menyelesaikan studi S1 di Universitas Kristen Indonesia, jurusan yang saya ambil hubungan internasional. Saya pernah mengikuti menjadi duta wisata Kabupaten Merauke pada tahun 2016. Dan pengalaman organisasi saya aktif di Ikatan Mahasiswa Cendrawasih UKI yang ada di Jakarta. Kemudian saya pernah menjadi Sekretaris Fungsi Pemberdayaan Perempuan GMKI Cabang Merauke pada tahun 2021 sampai 2022. Memang Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa sekarang fokus pembangunan bukan lagi Jawa sentris, melainkan Indo-sentris, di mana fokus utamanya yaitu tanah Papua sendiri. Seperti yang kita sudah lihat, beliau melakukan pembangunan jalan dan lain-lain. Namun saya sebagai orang Papua sendiri merasa bahwa pembangunan di tanah Papua tidak hanya terkait infrastruktur. Lebih penting untuk kita membangun sumber daya manusianya.
Kemudian menurut saya pemerintah sendiri harus menerapkan strategi yang tidak hanya berpusat dari pemerintah, tapi harus lihat aspirasi langsung dari masyarakat. Dalam hal ini saya mungkin menyarankan kepada pemerintah agar bisa turun, tidak hanya di kota-kota, namun ke kampung-kampung. Ke kampung ini pun tidak hanya melihat suara-suara keterwakilan, tidak, tapi seluruh suara dari masyarakat, agar pemerintah tahu apa yang dibutuhkan masyarakat, aspirasi mereka seperti apa yang harus diwujudkan, apa yang harus dibangun. Pembangunan itu terjadi secara merata untuk orang Papua. Karena saran dari saya sendiri memang harus dilakukan dialog bersama masyarakat agar masyarakat yang punya tempat mereka yang butuh pembangunan itu, mereka kasih tahu seperti apa yang mereka mau. Dan pemerintah tinggal lihat, mendengar apa yang mereka sampaikan, kemudian mewujudkan dalam program-program, baik itu program jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Yang dalam hal ini program-program tersebut diperuntukkan untuk membangun ini masyarakat dengan pembangunan di wilayah sekitar di mana masyarakat itu tinggal. Karena melihat sejauh ini buta aksara juga masih tinggi, artinya ini kan terkait dengan bidang pendidikan, berarti masih kurang. Pendidikan masih kurang, IPM mungkin mulai meningkat, tapi kita lihat apakah benar ini mempengaruhi masyarakat, dalam hal ini masyarakat orang asli Papua, apakah ekonomi mereka maju, atau kita hanya hitung seluruh masyarakat yang tinggal di tanah Papua. Kalau menurut saya bicara tentang Papua, berarti kita harus lebih sentuhnya masyarakatnya. Kita mau lihat pembangunan itu maju, berarti kita lihat masyarakatnya ini bagaimana, apakah sudah ada peningkatan atau belum. Itu yang mungkin pemerintah harus jadi perhatian dari pemerintah, gitu mungkin dari saya. Masyarakat Papua butuh dialog supaya ada timbal balik. Pemerintah mengerti apa yang mereka inginkan, kemudian dalam menjalankannya tuh bisa bekerja sama, beriringan. Berdasarkan pengalaman saya sendiri, saya salah satu anak Papua yang menerima beasiswa dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Merauke sendiri. Saya menjalankan kuliah saya sampai selesai. Dari hal ini saya melihat bahwa ada juga kesempatan yang ada etiket baik dari pemerintah. Nah, kita sebagai anak asli Papua, kita harus bisa mempertanggungjawabkan itu. Ketika kita dikasih kesempatan, kita harus menggunakan kesempatan itu dengan baik. Kita harus bisa berproses, kita harus bisa berusaha agar kita bisa menyelesaikan studi kita dengan waktu, dengan batas yang ditentukan oleh pihak pemberi beasiswa sendiri. Kemudian ketika kita keluar, kita kuliah di luar Papua, saya sarankan untuk semua teman-teman saya untuk mari kita belajar, tidak hanya di kampus, kita gali potensi kita gali banyak ilmu di luar sana yang ada di wilayah yang tidak ada ilmu-ilmu yang berasal dari luar ya. Kita harus bisa serap semuanya untuk kemudian nanti kita bisa praktekkan di kita punya wilayah di tanah Papua itu sendiri. Jadi menurut saya sih waktu yang ada anak-anak sebagai teman-teman mahasiswa yang lain harus semangat pergunakan waktu semaksimal mungkin agar bisa mengupgrade diri supaya kembali pulang itu kita menjadi sesuatu yang lebih berbeda lagi, bisa memberikan ilmu yang lebih kepada teman-teman kita yang ada di sana. Kayaknya anak muda ini harus berdampak sih, karena kita ini kan usia produktif ya Bang, jadi kita lebih bisa melakukan lebih daripada mungkin orang-orang yang berada di usia 34 sampai 50 tahun. Kita ini kan lebih produktif di antara adik-adik yang usia balita sampai anak-anak. Kita nih umur-umur kita ini yang mampu untuk melakukan lebih daripada mereka. Sehingga harapan saya masa muda ini kita bisa berproses dengan baik, kita juga bisa berimpact dengan gerakan-gerakan kecil yang kita lakukan. Saya dengan teman-teman GMKI pernah melakukan pengajaran di Kota Merauke, tapi di wilayah bukan wilayah terbelakang sih, pinggiran kota. Kita melakukan aksi pengajaran kepada adik-adik, tujuannya untuk meningkatkan mereka, karena mereka ini di sekolah, setelah itu pulang mereka tidak seperti anak-anak yang lain mungkin ada waktu untuk belajar, mereka tidak, karena kembali ke ekonomi yang lemah, sehingga mereka menghabiskan waktu untuk membantu orang tua mencari nafkah. Sehingga di sini kami sebagai anak muda, kami rasa kami harus turut berperan. Seperti apa kami melakukan pengajaran.
Dan ketika kami melakukan pengajaran itu, benar saja adik-adik ini yang mungkin tadinya di usia kelas 3, kelas 4, kelas 5 yang membacanya belum pasti, kami bantu sehingga mereka lebih lancar. Dan itu real kenyataan yang terjadi ya. Jadi mungkin pesan saya untuk teman-teman anak muda yang lain, mari kita lihat potensi apa yang ada di diri kita bisa bagikan ke orang-orang di sekitar kita, khususnya Tanah Papua. Kita harus keluarkan itu, kita harus bagikan, kita harus berimpact, kita harus berdampak. Saya rasa masyarakat dengan pembangunan yang ada banyak peluang juga sih untuk kita. Yang penting dalam hal ini, kalau anak-anak muda ketika dikasih kesempatan, kita benar-benar raih. Kita gunakan kesempatan itu sebaik mungkin agar seperti yang tadi saya bilang, kita bisa berdampak nantinya. Kemudian memang masih banyak yang dampak impact pembangunan yang belum bisa kita katakan sesempurna itu, tapi cobalah kita bersyukur dengan apa yang ada. Kemudian kita tingkatkan kok SDM kita dengan upaya kita sendiri dulu. Kemudian dalam hal ini harus ada bantuan juga dari pemerintah, melihat yang seperti tadi saya bilang, dialog kepada masyarakat agar semuanya ini seimbang, berjalan, bersinergi bersama. Adik-adik mahasiswa di wilayah Universitas Kristen Indonesia, nanti pada bulan September kita akan umumkan tanggal resminya di akun Instagram IMACE UKI Jakarta, akan dilaksanakan makrab IMACE pada akhir September. Jadi untuk adik-adik maba jangan lupa daftarkan diri Anda dan ikuti makrab IMACE.